Jumpa lagi di TV dan jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025. Kali ini kategorinya untuk di atas 10 juta rupiah. flagship. Oke, ini kategori duit nggak berseri. Kategori duit nggak berseri. Ya dari 10 juta ke atas. Yes. Ya. Nah ini emang kategori di mana kita akan nitpicking. Tapi di sini juga apa ya? Jangan kaget kalau ini banyak isinya. Ya. Karena nggak ada satupun yang bisa benar-benar menggantikan semuanya. Benar. Ya, ada satu yang ada rata-rata tuh masing-masing tuh ada spesifik kelebihannya di sini dan karena dia flagship, kelebihan itu lebih banget. Tapi sebelum kita mulai, tolong dibaca disclaimer dulu. oke, di atas 10 juta rupiah kita butuhnya seperti apa? Yang terbaik aja udah gitu ya. Yang terbaik sebenarnya simple. Di kelas harga segini kecil kemungkinan untuk kalian salah pilih. Betul. Karena udah hitungannya flagship kan adalah smartphone terbaik yang bisa dihadirkan oleh sebuah brand pada tahun itu gitu. Jadi harusnya udah nggak ada yang salah. Jadi kalau gue lihat di sini ya, kita tuh udah nggak terlalu perlu mikirin teknis spesifikasinya. Lebih ini semuanya tuh lebih ke arah kelebihan spesifik, selera, dan kalian butuhnya apa gitu loh. Betul. Oke. Harapan kami ya udahlah gitulah pokoknya kenceng. Pokoknya kenceng, kamera terbaik dan bla 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 bla. Pokoknya harus ada alasan kenapa dia berlebihan gitu kemampuannya gitu. Kenapa lu harus bayar sampai segini gitu. Yes. Gitu. Dan ini sebetulnya salah satu kategori yang juga rentan kena kenaikan harga di tahun depan di 2026 ya. Soalnya memorinya gede-gede, ya, RAM-nya gede-gede, storage-nya gede-gede gitu ya. Jadi rentan kena kenaikan harga yang lumayan signifikan. Kita mulai dari yang pertama dulu aja. Yang pertama itu ada dari Xiaomi 15. Xiaomi 15. Gue senang banget lagi form factor-nya. Ya, ini pakai Snapdragon 8 Elite, jadi SoC udah paling kenceng. Tapi untuk hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian beli ini, bukan soal spek, lebih ke arah kalian cocok gak dengan HyperOS. Udah itu aja sih dari gue. udah nggak usah pusingin iklan mah udah ada di sini. Nggak ada. Cocok nggak sama HyperOS? Kalau gue sih cocoknya dengan form factor-nya. Ya. Karena dia cukup kecil, tapi tidak terlalu kecil sampai menyulitkan gue buat ngetik. Masih bisa gampang lihat isinya, tapi nggak kegedean juga, nggak terlalu berat juga. Yes. Sebetulnya starting dari Xiaomi 14 udah begitu sih. Ya, ini juga udah oke banget. Sama urusan selera ini emang menentukan banget kan sebetulnya ya. Betul. Gue baru dapat feedback baru dari netizen dan juga rekan tim kerja kita sendiri sebetulnya. Apa tuh? Jadi ada rekan tim kerja kita yang pakai produk Xiaomi yang sudah kolaborasi dengan Leica juga. Tahu gak pertanyaan yang muncul ke gue setelah gue pinjemin itu HP? Ini Leicanya bisa dimatiin gak? Nggak cocok. Dan begitu gue bahas waktu itu kita dibahas 15T Pro kalau nggak salah, netizen banyak yang setuju juga. Warna tuning Leica ini cocok-cocokan. Kalau lu sekalinya nggak cocok, bingung lu nggak bisa dimatiin itu tuning Leicanya. Betul juga. Jadi kalian pastikan dulu sebelum memilih Xiaomi 15 cocok gak dengan tuningan Leicanya. Agak beda soalnya ya. Agak beda sama yang lain ya. Itu perspektif baru yang iya juga ya. Padahal di satu sisi Leicanya sendiri juga jadi kelebihan. Orang yang suka pasti akan ambil ini gitu. Ya. Kalau bisa handle dia sih sebetulnya gue suka-suka aja sih. Gue senang-senang aja sih sama ininya. Tapi kadang-kadang orang kan pengennya langsung jadi gitu kan ya. Nah itu yang kadang-kadang bermasalah memang. Bisa. Ngerti. Tetap aja ini pilihan yang solid banget dan harganya juga lumayan rendah di situ ya. Dan gue mengapresiasi Xiaomi sudah berani memasukkan yang 512 GB. Akhirnya tahun lalu kan gak ada. Yes. Next ada apa? Xiaomi 15 Ultra. Sayangnya sold out. Ya sold. Kalau kalian bisa dapat harga normal ini masih bisa menarik banget. Sangat yang menarik. Harga normalnya Xiaomi 15 Ultra kan yang 512 GB 16,9, yang 1 teranya 19,9. Nah, yang beli di pertama tuh lengkap banget, dapat macam-macam. Iya, cuman saat video ini dibuat udah sold out, udah tidak bisa dibeli. Iya. Sekalinya ada yang jual harganya udah aneh-aneh gitu. Ini adalah Xiaomi 15 Ultra, handphone terbaik Xiaomi tahun ini. Betul, sayangnya sulit dibeli. Mungkin karena udah tinggal nunggu sebentar lagi untuk seri 17 yang berikutnya. Yes. Harusnya begitu ya. Kalau mau sabar, ya tahun depan nggak lama lagi lah. Iya, ingat-ingat kalau untuk Xiaomi dia akan rilis China dulu,
ya. Kalau rilis China jangan langsung dibeli karena tunggu rilis globalnya, karena setelah rilis global baru rilis Indonesia. Betul. Ya, yang China-nya itu nanti OS-nya bisa beda. Jadi jangan. Oke, next ada apa? Ini yang gue nggak expect masih ada barangnya. Apa Yaitu itu? adalah Vivo X200. Iya ya. Yang tahun lalu ya. Yang tahun lalu. Ternyata yang 2024 ya. Ternyata sudah turun harga. Hmm? Dan ini masih menarik banget untuk kelas harganya. Kita dapat di 11 jutaan Nice. untuk Vivo X200. Emang ini bukan model yang kecil ya. Ya. Kalau 300 kan dia kecil ya. Udah beda beda positioning kali ya. Beda. Kalau yang dulu kan dia masih gede form factornya. Kalau yang X300 kan baru lebih kecil. Ya. Nah ini masih yang ukuran besar, tapi kameranya gimana? Nah itu, ini kan udah Vivo X dengan Zeiss gitu. Wah ini mah hasil kameranya, wow, mamma mia lah pokoknya. Cakep. Kameranya udah nggak usah dipertanyakan lah kualitasnya gitu. Iya. Pasti dapat origin OS. Pasti dapat original OS, simple. Paling masalah cuma USB-nya masih USB 2.0, jadi nggak bisa mirroring. Benar. Itu aja. USB 2 Iya. dong. Tapi tetap ini feel-nya masih flagship. Benar. Masih flagship. 9.400 masih kenceng. Masih kenceng. Masih kenceng parah. Memang itu apa namanya kalau kalian bandingkan dengan X200 Pro ada fitur-fitur spesifik yang nggak kebagian di sini. Cuma Ya. itu menurut gua mayoritas orang nggak akan terlalu ngerasain lah. Mau contohnya gitu. Apa? Portrait video kalau di X200 Pro kebagian tuh 4K. Ini Full HD. Ya. Kayak gitu-gitulah. Nggak gitu. semua orang pakai juga. Nggak semua orang Kebanyakan pakai juga. Gitu. Tapi basically ini masih flagship. Sayangnya kalau X200 Pro udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. X200 Pro sudah sold out ya. Oke. Kalaupun ada X200 Pro dengan harga 17,9 nanggung. Nanggung. Udah ada yang baru. Udah ada yang baru. Yang baru adalah Vivo X300, X300. X300. Ini beda nih karena ini ukurannya kecil. Wah, ini sih. Ya kan? Ini bahkan lebih kecil dari Xiaomi 15. Benar. Ya kan? Lebih kecil dari Xiaomi 15. Di 6,3, 6,31. Iya. Sekitar segituan ya. Sekitar 6,3 inci AMOLED. Ini ukuran kecil tapi simple. sangar ya. Ini terlalu mudah. X300 bagus gak? Beli aja. Iya. Ini Lu suka form factornya? beli Ambil. aja. Dah. Smartphone compact terbaik 2025 buat gue sih. Ini gila sih. Iya. Terus juga ini kameranya luar biasa. Biasanya kan HP compact tuh ada aja dipangkas di bagian kameranya gitu. Iya. Dan juga baterainya. Tapi ini enggak. Full package USB enggak seperti pendahulunya yang Dikasih 3 USB yang ini ya. Yang ini USB 3. Iya. Fitur-fiturnya enggak terlalu dipangkas. Pemangkasannya tidak sejauh X200 dengan X200 Pro. Iya. X300 Pro dengan X300 tipis banget bedanya. Bedanya dia di ukuran. Nah, di Indonesia ada sedikit ekstra pemangkasan. Aksesoris. Nggak Betul. dapat ya. Betul. Banyak yang nanya tuh, aksesoris telenya dapat nggak? Nggak dapat. Enggak dapat. Kalau mau beli ke China sana. Iya. Di China ada tele Ada. extendernya. Iya, kalau di China ada. Di sini nggak ada. Buat yang gitu. Pro doang itu. Ada satu lagi hal yang mesti diperhatikan di sini. Dia mungil, tapi ini bukan kategori mungil yang dikatakan mungil banget sama banyak orang. Oh, oke. Karena kan mungilnya banyak orang tuh di iPhone yang mini. Itu lebih mungilnya. itu lebih kecil lagi sih. Ini kecil untuk Android ya, Mm-mm. benar. Tapi untuk secara umum kalau pakainya iPhone yang mini, ini sih gede sebetulnya hitungannya. Kalau iPhone mini nggak kayak sulit tuh kamera periskop kayak begini ya. Susah. Tapi ada yang nyari kecil gitu. Jadi perhatikan ya, kita bilang kecil itu karena yang lain-lain itu udah 6,8, 6,9 layarnya kan. Ini 6,3 ini sebetulnya termasuk kecil. Tapi bukan yang paling kecil di Android dan jelas nggak bisa disamain sama yang paling kecil yang kalian pernah pegang mungkin. Yes. Gitu. Paling juga pertimbangan berikutnya ini sih tetap di 14,9 gue bilang ini worth it banget untuk kelasnya. Masih worth it, tetap worth it. Cuman gue paham ada juga yang protes harga Cinanya 10 juta kecil. Yeah. Selisihnya hampir 5 juta. Betul. Masalah kan di China kan pertama dia keluar duluan. Nah, itu tidak ada pertimbangan dengan kenaikan harga komponen dan memori serta RAM. Memori serta storage. Kalau ini datang sudah ada isu itu. Ya. Kemungkinan besar ini adalah ngebuffer dari situ. Ya, maksudnya kayak berjaga-jaga ya. Iya, jangan sampai sebenarnya nggak enak kan kalau misalnya dia datang misalnya 12 juta harganya. 12,9 deh gitu. Iya, misalnya 12 juta atau 12,9 gitu ya. Kalau itu kan 10-an kan. Jadi kalau 12 masih wajar ya. 10 naik ke 12. Tapi terus tiba-tiba batch berikutnya datang udah 14. Oh. Atau udah 15 bahkan karena Iya. harganya nggak bisa ditahan lagi, harus naik. Mungkin seperti itu. Mungkin ya. Iya. Ini cocok loginya gue. Cocok logi. Kemudian berikutnya. Ya, versi Pro-nya. Nah, udah versi Pro gampang kan? Gampang kan? Gampang. Mau tahu seperti apa versi Pro-nya? Nonton reviewnya. Nonton aja reviewnya. Gampang. Gampang.
Udah terlalu easy lah ini lah. Terlalu easy. Ini this is too easy. X300 Pro terlalu gampang lah. Udah lah. Dan dia lengkap. Dikasih semuanya. Dikasih semuanya. Apa yang Vivo punya dikasih semua di sini. Benar. Terima kasih itu loh kepada kamera selfie yang udah autofocus. Ya, bahkan yang 300 polos juga kebagian kok kamera selfie autofocus. Kalau ada yang inget, gue pernah komplain kan. Kenapa V-series dikasih autofocus tapi atasnya enggak gitu. Sekarang dikasih 300 Pro dikasih, udah kita nggak banyak komplain lagi. Baterai bagus, Origin OS dua-duanya. Udah aman. Sisanya udah selera banget. Selera banget. Kayak perkara ini modul kameranya kok gede di tengah seperti ini. Ya udah selera. Selera. Kalau kita sih gak ada masalah. Buat gue tuh kamera kayak gini masih sebuah statement. Kamera. Nah ini kamera. Next. Nah Vivo X Fold 5. X Fold 5. Kita gak punya banyak pilihan sih sebetulnya kalau buat foldable tahun ini. Gak segitu ramenya. X Fold 5 ini pilihan yang gampang sebetulnya. Baterai gede di 6.000 ya kan. Gimana caranya gitu? Beginian masuk ke 6.000 tuh gimana caranya? Gue nggak ngerti ya. Dia bisa masukin baterai 6.000 di sini gitu. Charging masih kencang, kamera masih bagus. Yes. Yang jadi masalah sama handphone ini adalah ekspektasi. Oke. Karena yang sebelumnya datang itu X Fold 3 Pro. Yang ini bukan X. Ini bukan Pro. Bukan Pro. Bahkan nggak ada yang Pro-nya. Gitu. X Fold 3 Pro datang dengan fingerprint di layar. Yes. Jadi benda itu punya 2 fingerprint sensor. Ya kan? Ini karena bukan Pro, datangnya dengan fingerprint samping. Kemudian kalau kalian cek X Fold 3 yang tidak masuk ke Indonesia itu pakai SoC sebelum 8 Gen 3. Dia pakai 8 Gen 2. Dia pakai 8 Gen 2. Fold 3 Pro pakai 8 Gen 3. Nah kalau kita ngambil X Fold 3-nya, kita copy, kita ambil, oke, peningkatannya gimana nih ke X Fold 5? Ya otomatis dari 8 Gen 2 naik ke 8 Gen 3. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia, kayak nggak ganti prosesor. Jadi malah kurang pas kalau kalian udah pakai X Fold 3 Pro. Pindah ke sini tuh agak kurang pas. Iya. Agak kurang pas. Gue merasakan sebagai pengguna X Fold 3 Pro setahun, begitu ini datang, ini enak sih, tapi kok kadang-kadang gue ngerasa ada yang hilang ya. Kenapa ya gitu? Kenapa tiba-tiba gue mau bukanya salah gitu, samping gitu. Dan kamera kok kayak nggak upgrade, kayak sama aja gitu kan? Tetap bagus, nggak ada yang salah dengan ini, dengan 8 Gen 3 nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah. Kenceng aja, adem aja. Kita tes juga waktu itu ya baik-baik aja. Baterai irit aja gitu, lebih irit dari yang sebelumnya sih memang. Jadi ini adalah pilihan yang nggak salah kalau misalnya kalian nyari foldable. Jelas. Dan untuk 24 juta kita udah dapat RAM 16 GB, storage 512 GB. Untuk 20, bahkan bisa kurang dari 24 ini sebetulnya. Ya, ini murah juga sebetulnya untuk sebuah foldable gede ya. Next kita ada apa? Oppo Find X9 series. Ini juga nggak salah sih, maksudnya nggak bisa salah juga. Find X9 ini. Find X9 series ini mudah banget kok. Iya. Sama kayak Find X8 juga kemarin ya mudah sama. Ini juga ini mudah banget. Kalau kalian mau sedikit lebih berhemat, terus mau yang lebih compact lagi, itu ngambilnya Find X9. Itu start dari 14,9. Kalau mau ngambil yang terbaik dari Oppo, simple, ambil yang Find X9 Pro. Yes. 16,512 di 19 jutaan. Udah. Walaupun dia pakai 9.500 juga. Sama. Itu mirip. Battle-nya sama Vivo dia, 300 Pro. Mirip dua ini ya. Gue kan udah nyobain dua-duanya. Iya. Aduh, susah. Milih salah satu tuh susah. Sampai pada saat lo butuh telenya. Iya. Tapi itu nitpicking ya. Itu nitpicking parah sih memang. Cuman memang itu namanya experience kita yang kita alamin gitu. Iya. Pas lagi mau pakai telekonverternya, kalau yang Oppo punya, covernya itu menutup semua kameranya kecuali kamera tele. Jadi kalau kita cabut si lensanya dicabut, ya udah nggak kepake itu. Yang lain nggak bisa. Sebenarnya kalau di Vivo nggak perlu cabut-cabut dudukannya. Ya. Gitu. Itu aja sih. Itu dia. Kalau kalian pakai telekonverter kit, kalau nggak pakai, ya nggak berasa itu. Ini udah selera banget lah. Lu suka ColorOS atau Origin OS? Ya, itu udah selera banget. Dan ini masalah sih sekarang buat kalian untuk memilih. Kalau kemarin kan belum. Ya. Kalau sekarang ini Origin OS masalahnya, ya kan? Gue masih ngeliat tuh banyak tim yang suka, wah ColorOS gue suka banget gitu. Ya. Dibanding FatOS, itu gue masih bisa. Ya, ada benernya sih. Ada benernya. Sekarang udah. Nah sekarang ada Origin OS. Ada Origin OS. Nah lo. Ya. Selamat memilih sendiri ya. Lebih suka yang mana? Udah selera banget lah. Selera banget. Gue pribadi gak bisa milih ya. Next kita ada apa? Nextnya kita ada Samsung S25 series. Wah, ini pusing nih. Dibanding kita bacain satu-satu spesifikasinya, gue lebih ngelihat
dari segi ininya lah, langsung harganya lah. Langsung harga aja, oke. Menurut lu paling yang gak value deal dulu deh. Yang menurut lu gak menarik dari S25 series kan ada 4 ya. S25, S25 Plus, S25 Ultra, terus S25 Edge. Yes. Ya kan? Yang gak value deal buat gue S25 Plus. Setuju. Mau tahu kenapa? Coba dari lu dulu deh. Nah, kalau buat gue, kita dapat apa dari S25 Plus? Gitu loh. Dari 4 ini yang terasa nggak punya karakter adalah S25 Plus. Oke. Ya, yang merasa nggak ada karakter. Karena prosesornya SoC sama semua. Kalau lu ambil S25 itu yang paling kecil. Dan ini flagship paling kecilnya. Bahkan lebih kecil dari S300. Lebih kecil, 6,2 inci. Yes. Dia lebih kecil. Kalau kalian nyari flagship paling kecil, adanya di sini. Yes. Harganya juga yang paling murah. Ya. Ya by default ya paling murah ya sebetulnya ya. Ini kan kita dapat di harga official store di 13,9 untuk yang S25 polos. Iya. Tapi ingat lagi ini Samsung. Kita bisa dapat lumayan jauh dibanding harga official store-nya. Di store yang beres ya. Tapi bukan official store aja, bisa beres juta itu. Bisa lebih bahkan. Bisa lebih dari hampir 2 juta lah bisa selisihnya. Iya, bisa lumayan jauh selisihnya. Itu tadi S25 ya. Kalau kita ambil S25 Ultra, ultimate-nya dia. Ultimate-nya Samsung. Udah, mau ngomong apa gitu kan. Mau protes bagaimanapun juga, ya UI-nya dia, kelakuan kameranya dia, dan yang paling disepelekan adalah HDR-nya dia. Yang, aduh apaan sih ini. Kadang-kadang suka, kok dapet ya kayak begini. Iya. Itu sulit, bahkan S25-nya pun nggak ngelawan sama S25 Ultra. Karena S25 Ultra ini kamera utamanya bahkan di 8K30 kan kita ngetesnya 8K30-nya ya. Iya. 8K30-nya S25 Ultra ini nggak jitter di malam-malam. Ya, kita masih bisa nambah jitternya, tapi lu harus pakai proyektor yang ngeproyeksi berapa inci kemarin Gun? Lebih dari 100 inci yang ngeproyeksinya. Di layar gede. 115 inci diproyeksi baru kita nemu jitternya di mana. Itu udah mesti diplototin ke dinding. Oh, ini jitter gitu. Kalau kita pakai TV yang 40-55 inci aja masih nggak kelihatan. Iya. Gitu. Segila itu detailnya. Memang telenya nggak hebat. Apalagi 10 megapikselnya ya. Apalagi 10 megapiksel nggak hebat. Tapi kombinasi dari semuanya itu ya sudahlah. Ini udah jadi apa ya? Udah jadi andalan banyak orang juga. Iya, ada alasan ini jadi andalan banyak orang lah. Kadang nggak, bahkan nih gue harus akui ya, standar review kita pun ya, gue mengakui itu belum cukup untuk mengeksplor semua kemampuan S25 Ultra gitu. Kita masih bisa kaget. Wah. Masih bisa kaget. Kok lu nggak ngeklaim kan gitu? Iya. Lagi ngetes, oh warna bisa gini, warna bisa gini. Coba pakai yang ini. Lah. Kok bisa begini gitu. Nah. Sempat ada momen gue jadi lebih bisa menghargai namanya Pro Visual Engine. Itu yang tadinya gue pikir gimmick marketing ya. Kayak, wah, oh gini. Ya. Sementara yang lain pakai sensor. Iya, yang lain pakai sensor warna khusus. Kan? Dia nggak pakai. Lah kok lu beres gitu kan? Tuh. Nah, S25 Edge ini apa ya? Sangat underrated. Ya. Karena kita bisa dapat sebagian besar kemampuannya S25 Ultra dari sisi kamera di S25 Edge. Tidak di S25 dan tidak di S25 Plus. Nggak dapat. Kamera utamanya S25 Edge itu bisa dibilang setara sama S25 Ultra. Bahkan ultrawide-nya? Ultrawide-nya itu sama S24 Ultra. Sama S24 Ultra? Iya, sama S24. Tapi bukan sama S25. Iya. Bukan, lawannya Ultra juga. Tapi S24 Ultra kan 12 megapiksel autofocus. Yes. Ya kan? Kamera selfie-nya juga sama. Betul. Kelakuannya mirip banget, tapi dengan paket yang lebih tipis jauh dan lebih ringan jauh. Gue tuh dilema gitu, ini mau gue pakai nggak ya S25 Edge buat harian gitu, karena enak banget gitu pakai. Waktu ngetes kemarin kan di Jepang, nyobain, gila gue balik lagi ke S25 Ultra tuh tangan tuh rasanya gak enak banget. Jadi Edge ini sangat-sangat underrated. Gue nggak tahu kenapa banyak banget yang menghina-hina ini. Sementara kalau gue pakai, kenyataannya kalau gue pakai daya tahan baterainya dia itu kurang lebih sama atau lebih baik daripada S24 Ultra yang udah setahun lebih pakai. Oke. Jadi udah agak depleted kan S24 Ultranya ya. Kenyataannya dia masih lebih enak dipakainya. Walaupun baterainya jauh lebih kecil, 3.900. Dia baterai paling kecil loh di sini. Yeah. S25 aja baterai 4.000. Gitu, dia 3.900. Tapi kan pakai ya pakai gitu. User experience tidak seburuk yang orang bilang lah. Ya itu dia. Makanya ini underrated sekali. Apalagi harganya sekarang nyemplung 13 juta sekarang, dari 20 juta turun ke 13 juta. Ini bahkan bisa lebih murah dibanding
yang S25 polos. Iya Kok bisa? Bener. Saking underratednya, saking orang ngejelek-jelekinnya tuh kenapa? Gue nggak ngerti kenapa gitu. Nah kalau S25 Plus, jadi ada di mana? Iya. Secara layar ukurannya dia sama dengan S25 Edge, tapi dia nggak lebih ringan. Secara kamera dia nggak sebagus S25 Edge, apalagi S25 Ultra. Iya. Dia cuma sama dengan S25 biasa, ya kan? Bahkan gue bisa dengan pede bilang, walaupun S25 dan S25 Plus punya tele, tapi bisa di cover sama 200 megapikselnya di Edge. Betul. Sampai 3 kali mah ke cover. Sampai 3 kali. 3 kali. Bahkan kalau bilang sampai 5 kali 6 kali masih bisa ke cover. Segitu hebatnya sensor utama yang dipakai dan processingnya. Terutama di processing sih sebetulnya. Yes. Jadi ya kalau di S25 series yang gua lihat adalah 3 itu. S25 kalau mau yang paling kecil, Yes. you have no other choice. Bahkan untuk semua handphone flagship yang paling kecil dia. Ya. Di Android ya, paling kecil dia. Terus mau ultimate-nya Samsung, ambil Ultra. Nah kalau mau nyari yang buat gua malah mau nyari yang spesial. Lu mau cari yang enteng, ringan, enak dibawa tapi flagship banget ya. Yes. Ngeflagship banget. Daging banget. Ini ngeflagship banget tapi tipis, ringan, underrated banget. Dijamin setiap orang yang megang akan kaget-kaget. Kok ini enteng banget ya gitu ya. Ya S25 Edge. 3 itu pilihannya kalau buat gua. Mau konten pakai S25 Edge. Udah angkat tangan gua itu udah keren. Bahkan S25 aja nggak sebagus S25 Edge kalau buat video. Contoh sampel videonya kan 8K-nya juga nggak jitter. Iya. Malam loh. Gitu. Begitu kalau mau tentang S25 series. Yes. Not tambahan dari gue paling ini kan video dibuat di Desember 2025. Ya. Belum ada yang baru ya. Nah, itu maksud gue. Belum ada yang baru. Samsung kan biasanya lumayan rutin tuh. Awal tahun. Ya, awal tahun. Ini belum ada yang baru. Jadi selama yang baru itu belum datang, ini masih oke banget. Iya. Tapi biasanya ya, lucunya ya, ultranya tahun sebelumnya tuh selalu mengganggu yang baru. Iya. Karena harga biasanya nih harga yang baru itu plusnya itu akan mirip sama ultra sebelumnya. Iya. Di situ. Jadi ini plusnya semakin tidak menarik sebetulnya. Tapi kita lihat deh nanti Samsung ngeluarin apa di berikutnya ya. Iya. Apakah Edge yang dikeluarin atau plusnya masih ada, nggak tahu deh. Kita lihat aja deh nanti. Kita langsung ke berikutnya aja. Ini kita masih di Samsung, ada Galaxy Z Flip 7. Lah ini nggak punya lawan. Nggak ada lawannya. Tahun ini Flip siapa lagi coba? Flip foldable kecil ini nggak ada lawan. Udah Flip 7 doang. Lawannya apa? Flip 6. Flip 6-nya sendiri. Yang layarnya juga udah lumayan gede walaupun nggak segede di Flip 7. Ya nggak ada lawan sih. Harapannya Razer datang kan? Iya. Tapi nggak datang. Nggak datang Razernya. Terlepas mungkin ada yang bilang, oh berarti marketnya kecil dong, brand lain pada gagal mau bersaing. Ya, tapi sekarang opsinya yang buat yang suka. Iya. Cuma Samsung. Cuma dia doang. Dan kita selalu bicara durability di sini. Yang menarik adalah buat yang pada make sadar kok. 3, 4 itu masih banyak komplain. Oke. Begitu masuk ke 5 komplainnya udah mulai turun. Masuk ke 6 turun lagi. 7 gue gak pegang sih. Gue gak pegang di 7. Harusnya sih turun lagi komplainnya. Karena makin lama makin matang, makin rugged. Bahkan ini kan telat ya dia ngeluarin kemampuan lipatnya berapa kali. Iya. Ternyata tinggi. Berapa ratus ribu gitu kan. Ternyata tinggi. Jadi ya udahlah ya kalau kalian nyarinya flagship yang flippable, yang ngeflip banget, ya cuma ini doang. Yes. Bukan apa-apa, Indonesia cuma adanya ini doang. Next. Masih dari lipat-lipatan Samsung Galaxy Z Fold 7. Wah, ini sih sulit ya. Kasian. Mas gue, again somehow ini di Indonesia underrated. Di Indonesia. Oke. Bukan di luar negeri. Di luar ini laku keras. Di Indonesia dia lakunya biasa aja. Bukan gak laku kencang. Lakunya lumayan kencang. Cuman masih gak luar biasa sampai hilang dari market. Di luar ini sampai hilang dari market. Karena untuk pertama kalinya akhirnya Samsung nyampe apa yang kita minta. Oke. Layar luar udah bisa enak buat ngetik. Betul. Wah sebetulnya X Fold 5 juga udah gitu kan. Tapi terus dia bisa ngasih ringan, tipis. Terlepas dari kameranya wobble ya. Oh saking iya. Saking tipisnya kameranya goyang-goyang gitu ya. Saking tipisnya. Terus dia beresin apa lagi? Kameranya. Basically ini sebetulnya begitu gue ngeliat pertama kali, gue tahu sebetulnya gue lihat sebelum ya. Gue lihat speknya sebelum gitu. Pertanyaan gue pertama, ini ultrawide-nya sama dengan Edge nggak? Finally. Ya, finally ultrawide-nya diganti pakai 12 megapiksel yang autofocus.
buat yang udah pakai Samsung akan tahu bahwa 12 megapiksel yang autofocus versus yang tidak autofocus itu beda. Aneh ya? Aneh, tapi itu beda. Yang autofokusnya lebih bagus. Dan ini dikasih 12 megapiksel yang ultrawide yang autofocus. 200 megapiksel utamanya ya udah. Angkat tangan. Ini tiap kali temen gue ada yang nanya, ini Z Fold 7 emang bagus ya, lu ke tokonya, lu pegang langsung deh. Wah, kalau udah pegang mau udah racun. Begitu kepegang, wah, gila. Desainnya tuh buat gue berhasil membuat pengguna Z Fold. Kasian tuh. 6 dan 5 tuh kayak udah beda 2-3 generasi. Iya, 6 itu berasa kayak 6 itu keluar tahun berapa sih? 2024 apa 2023 apa 2022? 2022 gitu kan. Berasa kayak 2022 ya. Kayak lompat. Iya. Itu impresi gue pertama waktu di unpack megang set lah Fold 6 gue kok berasa kuno. Iya. Dan Samsung berhasil mematahkan ekspektasi gue soal performance sih terutama. Karena sebelum Z Fold ini datang, seingat gue udah ada beberapa foldable yang ngadu tipis-tipisan gitu. Pakai SoC mirip-mirip juga gitu. Tapi performanya kok turun gitu. Mungkin begitu, tapi selalu gue maklumi dengan kan tipis. Iya. Begitu ini datang. Lah, kok performanya bisa begini? Kok bisa digaspol? Kok bisa gini sih? Buset. Again, di Indonesia banyak yang ragu dengan baterai. Ya, banyak yang ragu dengan baterai karena baterainya baterai 400. Tapi sepertinya algoritma yang sama di S25 Edge dipakai di sini. Ini yang gue udah curiga dari awal. Apakah dia pakai kameranya S25 Edge? Apakah dia pakai algoritma penghematan daya sama dengan S25 Edge? Kalau jawabannya adalah ya udah. Ternyata memang ya. Ya mau ngomong apa udah kalau begini caranya. Baterainya ternyata tidak seboros yang diperkirakan banyak orang. Gitu. Sayangnya orang di kita tuh banyak double standar sih sebetulnya. Banyak. Kalau misalnya konteksnya lagi ngomongin buah-buahan selalu bilangnya jangan lihat EMH-nya, lihat hasil baterainya seawet apa. Kalau di Android enggak. Kalau di Android udah lihat kapasitas duluan, hasilnya malah dilupain gitu. Iya. Ya kayak gitulah ini easy lah kalau easy. Dan ini yang paling penting ya buat foldable, softwarenya Samsung ini yang paling beres. Ya. Udah itu udah angkat tangan gue. Oke, next kita punya apa lagi? Ini kita masuk ke iPhone yuk. iPhone. Perlu gak sih? Gampang sih sebetulnya. Gampang. Kalau untuk flagship level di harga belasan juta gini sih sampai ke 30 juta minimum ya. Mungkin gua startnya dari 15. USB-C ya? Dari USB-C soalnya. Ya, kita start dari USB-C lah. Ya udah lupakan lah Lightning-nya lah. Kita start dari USB-C. Jadi kalau kalian mau cari start dari USB-C lah. Gitu. Ini tapi setelah itu udah nggak pusing. Nggak pusing. Lu punya budget berapa? Tinggal pilih sesuai budget. Paling pertimbangan berikutnya lu paling suka timpang tindih nih ya. Ada antara Pro yang lama. Pro yang lama. Pro yang lama atau polos yang baru. Betul. Gua selalu akan ambil Pro yang lama. Setuju. Pro yang lama. Bagaimanapun gue ngerasa kayak Pro is still Pro gitu. Iya, kameranya beda. Buat gue sih begitu ya. Gue tahu banyak yang akan bilang bahwa yang baru oke gitu. Tapi still itu cuma prosesor. Karena naiknya jauh tapi nggak akan sesignifikan itu. Sementara Pro yang lama itu udah digenjot di kameranya. Gila-gilaan. Dan kan sampai 17 pun ya USB-C-nya masih dibedain loh. Betul. Antara Pro dan non-Pro. Non-Pro itu kayak hakikatnya harus USB 2. Dan polos yang lama kan juga masih 60 Hz. Wow. Layar-layarnya gitu. Terus kalau misalnya yang Pro meskipun versi sebelumnya itu udah dikasih USB 3. Iya. Otomatis fitur apa namanya itu ProRes ya, yang butuh storage external. Iya. Itu bisa di Pro. Itu ya. Itu jadi Pro. Benar. Ya mau gimana lagi? Makanya Pro itu selalu ada di kasta yang berbeda. Ya. Ya. Terasanya begitu. Bagaimana dengan R-nya? Sulit kan buat ngomong. Mana ya? Saya tahu ya semua yang pada pegang R pada happy tangannya kan. Ya itu yang saya rasakan pas megang S25 Edge. Ya happy tangannya. Tapi untuk dapat satu kamera dan satu speaker gue sih belum dulu deh. Terutama 20 juta. belum dulu. Yang kemarin dapat 2 kamera gila-gilaan kayak begitu, SoC masih kencang banget sama 2 speaker di 20 juta aja dikomplain. Kok ini gak diprotes sih? Komen ah. Harusnya kalian protes. Jadi harganya turun ke 13 juta juga. Nah, begitu udah selama 13-15 juta gitu ya. Mari kita bicara ya. Lawannya tiba-tiba iPhone 15 gitu kan. Gitu. Dan ya kalau buat gue apalagi yang baru ya. Sejujurnya gue akan personally gue akan skip yang 16 polos. 16 yang Pro.
Yang Pro, oke. Gue akan skip. Gue akan langsung maju ke 17 Pro atau Pro Max. Oke. Ya. Karena desainnya. Bukan karena gue suka desainnya, cuma gue nggak mau kelihatan pakai HP jadul aja. Wis. Udah nggak ngomong spek lah di sini, udah adu gengsi di sini. Mau nggak mau kan? Emang begitulah adanya gitu kan. Sekarang lu kelihatan pakai, kita balikin ke Samsung deh. Ambil Fold 7 sama Fold 6, kelihatan bedanya. Iya. Makanya semua orang yang di luar pada pindah ke Fold 7 juga. Ya desainnya beda kok, tipisnya beda. Ya terima aja emang begitu. Ini desainnya beda, ya kan ada yang bilang kayak Poco, ya sudahlah gitu. Ya sudahlah, terima aja. Kenyataannya toh banyak yang suka, kemampuannya emang luar biasa di situ. Kalau gua akan skip langsung ke Pro sama Pro Max-nya. Oke. Iya. Ya dong, iPhone 17 Pro Max 2 TB cache. Wah. Tuh bro, kayak berwasa. Wasa banget sih gua. Begitu. Dan menariknya juga sejak iPhone 17 series ini base-nya udah langsung 256 ya. Itu finally. Itu menarik. Itu menarik. Base-nya langsung 256. Tolong untuk yang 128, yang 16, 15 tuh 128 tuh please lah. Udah kurang lah, udahlah. Ya 128 sih enggak sih, gue skip 128. Kenapa lu harus beli flagship dengan storage kecil? Iya. Gitu. Itu buat apa? Lu mau menikmati berapa lama sih? Baru sebentar lu udah teriak. Gue punya iCloud. Ya. Tetap aja enakan di dalam HP daripada mesti di sana gitu. Oke, setelah 17 Pro dan Pro Max ada apa lagi, Tak? Selesai ya untuk yang utamanya. Untuk yang utamanya. Tapi ingat, ini kan flagship ya. Jadi honorable mention-nya itu nggak kalah sangarnya. Itu mid-range nggak ada apa-apanya sama honorable mention-nya di flagship. Bener. Gitu. Ada apa aja kita honorable mention? Kita mulai dari yang pertama ada Oppo Reno 14 Pro 5G. Tapi ini Reno. Reno tuh harusnya mid. Enggak ya? Reno tuh harusnya mid up ya? Tapi gimana sih? Tapi racikannya ini membuat gue kayaknya ini salah nama deh. Ini tuh harusnya Oppo Find S9 Lite tuh. Setuju sih. Setuju. Lu nyari Oppo 10 juta. Ini Oppo salah nama nih. Iya. Dan ini either Oppo salah nama atau Oppo Indonesia salah harga. Wah. Ya lu bisa lihat lah dari video kita berapa tahun terakhir. Oppo Reno emang bisa masuk ke sini gitu. Susah bro. Dulu gue inget banget terakhir Oppo Reno berkesan buat gue itu Oppo Reno 10 Pro Plus dulu. Yes, betul. Yang gue disuruh bawa prototype. Gue bikin lagi videonya prototype padahal stabilizer belum jalan. Iya. Itu juga udah kaget-kaget gue. 10 juta sih. X Plus Gen 1 sih, cuman pas dipakai kok enak. Loh kok enak. Iya, kok telenya bagus. Nah ini feel yang mirip yang gue rasakan di Oppo Reno 14 Pro 5G ini. MediaTek-nya emang masih Dimensity 8450, cuman ya ini satu-satunya yang bikin dia nggak naik di atas tadi. Bener. SoC-nya bukan SoC kekinian yang super gitu. Tapi mengingat pas lagi gue tes performanya bagus, ya udah. Ini 8400 itu memang udah cocok untuk bersaing dengan di kelas ini. Iya. Terlepas namanya 8000 series. Dan ini datang dari Oppo. Dulu kan dia pakai 7. Iya, karena diingetin lagi. Tiba-tiba tuh all round package-nya gila, performa dapat, layar dapat, kamera dapat. Iya betul. Lu bayangin semuanya 50 megapiksel. 50. Dan semua AF. Iya, autofocus semua. Selfie autofocus, ultrawide autofocus. Buset. Iya. Dulu Find S8 aja itu gak dikasih selfie autofocus. Iya, ini sudah dikasih semua. Kok bisa dikasih? BBK udah sadar. Jadi ini udah racikan flagship sebetulnya. Update OS-nya aja 5+6. Iya. Yang gue protes tuh cuman nitpicking banget lah. USB-C klasik ya. Klasik pemangkasan flagship budget tuh USB-C-nya masih versi 2. Iya. Terus belum semua game bisa jalan 120 FPS. Sisanya bukan HP gaming. Bukan HP gaming juga. Iya. Ya udah. Mau apa lagi? Kameranya luar biasa. Ya, jadi dan harganya bagus. 10 kecil. Karena kalau lu nyari Oppo yang flagship ke atas itu udah nambah 4 juta. Betul. 4 juta, pas setengah juta bahkan. Jauh. Kalau mau ngerasain rasa flagship tapi harganya 10 kecil, gue sih berharap dia 99,9999 aja lah gitu. Sama. Biar ada apa ya, secara psikologis itu harganya kayak oke ya, nggak 10 gitu. 10 ya. Ini pun masih 10,3, 10,4 lah sekarang. Iya. Paling kalau kalian ada voucher udah bisa 9 juta harusnya. Mungkin bisa turun sampai di bawah 10 gitu. Yes. Anyway, ini menarik. Kemudian berikutnya ada Xiaomi 15T Pro. Nah kan, pasti pada protes kok gak masuk ke yang utama gitu.
Ya enggak lah, T. Kan udah ada yang 15-nya. 15-nya. T ini memang selalu rasanya itu beda sama yang utamanya. Kalau udah ngerasain 15 sama 15 Ultra, kerasa kok T itu beda. Walaupun T itu memang sudah rasa flagship. Mirip-mirip kayak Reno tadi tuh. Iya. Mirip-mirip kayak Reno. Kenapa dia masih masuk dalam honorable mention di sini karena storage kan? Oh iya jelas. Ini varian dengan storage terbesar Dan termurah. dan yang termurah. Harganya di 10 jutaan, storage 1 tera. Nggak ada lagi yang bisa 1 tera di 10 juta kayak begini. Iya, nggak ada lagi dengan kelas performance kayak begini ya. Lu mau ke flagship yang lain mesti 15 juta ke atas. Gila ini 1 tera. Luar biasa. Dan ada catatan penting juga nih. Pas kita research kok di e-commerce nggak ada. Gue lupa kan. Maksudnya distribusi mereka kayak gimana gitu. Spesifik ini kan. Ternyata yang varian 1 tera itu eksklusif di Xiaomi Store sama Eraphone. dan Eraphone. Iya. Lu cari tempat lain nggak nemu. Spesifik banget ini. Nah Ini itu. kalau dibanting sih sedep ini sama. Iya. Ya USB-C masih ya 2.0. USB-C masih. Ya itu kan T. Heeh. Karena dia T gitu kan. Terus juga kamera telenya dari pengujian kita tuh autofocus low lightnya agak kurang oke. Ya ini belum sampai yang tadi tuh ya. Tele-telenya ajaib-ajaib itu. Nah, iya. Belum. Meskipun nyampe udah di situ. upgrade jauh ketimbang pendahulunya. Iya. Tapi gue setuju sama Dedi, kayak ketika lu pakai ada something yang lu kayak nggak bisa nilai di atas kertas gitu loh. Iya. Pas gue nyobain Xiaomi 15, walaupun ini lebih kecil sama 15T Pro, kok kayak ada treatment yang beda ya. Iya, ini berasa premium banget. Iya. Gitu. Perkara kemulusan aja deh gitu. Pas gue lagi pakai kameranya kok lebih mulus yang di Xiaomi 15. Beda. Itu dia makanya gue bilang. Selalu beda. Gue gak tahu kenapa tapi rasanya feel-nya beda. Gitu. Belum lagi kalau udah nitpick gitu ya, kayak ini kan konsistensi warna antar kamera selalu jadi pertimbangan gue lah kalau di flagship gitu. 15T Pro itu warnanya berantakan. Berubah-ubah. Ultra wide-nya gimana, main cam-nya gimana, telenya gimana itu beda semua. Lu pakai yang 15. Mereka bisa miripin kok sebetulnya. Iya. Walaupun beda sensor. Iya. Lah, sensornya mirip kan sebetulnya? Iya. Ultra wide sama telenya emang beda. Iya, oke. Cuman ya gitu, kayak gue berasa ada effort ekstra di Iya, sini. ada effort ekstra di seri utamanya ya. Mm-mm. Tapi gini, ini bisa dirasakan kalau kalian memang sudah pakainya itu flagship terus. Setuju. Kalau kalian biasa makainya di mid range, ini mau naik kelas ke flagship, ya budget cuma 10 juta lebih dikit, Ya udah. kenapa enggak? Kenapa enggak? Gitu, kenapa enggak? Ini udah amazing sebetulnya. Dua yang terakhir tadi udah amazing. Yes. Oke, next ada apa? Dari iQOO yang baru aja rilis. Yang baru rilis, iQOO 15. Ya, Ya, iQOO 15. Ini sih simply karena SOC sih. Iya. Simply karena SOC. Cocok untuk early adopter yang mau nyobain Snapdragon Elite Gen 5 pertama di Indonesia. Iya. Dia nggak masuk di yang utama karena kameranya bukan nggak hebat, tapi belum sehebat yang lain. Iya. Gitu. Dan Di situnya walaupun sih. telenya udah upgrade, cuman kalau kalian perhatikan dari sejarahnya, iQOO 12 tele periskop, iQOO 13 di downgrade telenya, iQOO 15 dikasih Naikin periskop lagi. lagi. Jadi kayak ketimbang ke atas, ini lebih kayak kembali Balik lagi. Ini Ini baru balik lagi. Dan akhirnya kan dikasih stabilizer di kamera selfie. Iya. Cuman kan itu bukan suatu hal yang outstanding gitu loh. Memang sudah seharusnya di kelas segini semua Harusnya kamera stabil. stabil. Harusnya stabil. Tidak ada Iya. alasan. Iya. Dan Baterai 7.000 sih oke ya. itu dia. Iya. Yang bikin dia begitu menarik gak cuma Snapdragon-nya doang. Yang lain bisa pakai Snapdragon tapi di tangan iQOO. Performanya kenceng gila. Suhunya luar biasa adem. Baterainya awet banget. Nah itu dia. Itu dia. Cuman again kita hit and miss di sini. Ya. Ini bicara performance. Banyak yang menganggap ini mungkin cocok buat gaming. Shoulder button nggak ada. Nah, Iya kan? Kalau mintanya karena itu. shoulder button nggak ada gitu. Jadi kita nggak tahu ini mau didefinisikan seperti apa si iQOO 15 ini. Apakah ini bagus? Yes, ini bagus. Ini bisa direkomendasikan. Tapi setelah kalian memikirkan mencerna yang tadi yang utama, Ya. gitu. Setelah mencerna yang utama, kayaknya belum cocok. Coba lihat, mungkin ini cocok, Ya. gitu. Tapi ini again ini performance banget sih. Dan yang mesti kalian pertimbangkan juga yaitu kalau kalian udah pakai iQOO 13, pertimbangkan nih butuhnya apa. Kalau emang butuhnya performance, gue nggak yakin ada game yang lemot di Elite gitu loh. Kalau Elite ada game yang lemot tuh salah gamenya lah. Salah gamenya sebetulnya. Elite itu masih berlebihan. Masih berlebihan. Dan ini kan dia entah kenapa ya naik 3 juta. Jadi dulu nih harusnya iQOO ini masuk di bawah 10. Selalu dia ada 9,9-nya gitu. Iya. Atau 10, kecil gitu. Sekarang Ya kan? startnya 12,9 dan masih 256 sayangnya. Iya.
Dan ada perbedaan lagi di 1 tera kan. Iya. Speednya beda di 1 Speed tera. RAM-nya beda. Speed RAM-nya beda. Tapi paling enggak sekarang udah ada 1 teranya sih kalau butuh. Ya, kalau emang butuhnya itu kenapa enggak? Bisa juga. Nah, kalau bicara soal gaming, yang berikutnya ini yang gaming banget. Yoi. Nah, ROG Phone 9 Pro. Ya. Nah, ini gaming banget. 8 Elite. 8 Elite. Ya kan? Tapi 8 Elite bukan Gen 5. Bukan Gen 5. Nah, itu bikin dia turun di bawah juga. Enggak sih, maksudnya ya sama seperti ROG Phone sebelumnya yang di bawah 10 juta. Kami makin mempertanyakan identitasnya nih mau dibawa kemana nih Asus ROG Phone nih. Iya, seandainya identitasnya masih sama seperti dulu sih mungkin harusnya dia masuk di atas. Iya. Apakah ini benar-benar sebuah HP gaming? Iya. Tapi pas lagi dipakai kayak desainnya segala macem kayak mau dibawa ke arah flagship yang biasa. Iya. Lu mau masuk ke peperangan flagship yang lain tapi kayak lu belum siap gitu loh. Lu dari kasta sebelah tiba-tiba mau ke sini gitu. Lu kayak apa ya? Kayak nggak rela ninggalin ini ya, ninggalin DNA gamingnya. Iya. Ya mau yang mana sih sebetulnya gitu? Lu mau jadi Zenfone atau mau jadi ROG Phone? Harusnya emang dua itu beda bentuknya. Tapi ini sekarang disamain. Itu. Tapi kalau mau dibilang enggak, lah shoulder buttonnya ada. Softwarenya memang bener-bener dicun buat gaming. Ada side mounted USB-nya. Iya, USB-nya ada 2 gitu kan. Iya. Terus game di atas 60 FPS udah dikasih listnya masuk. Gitu. Iya. Jadi masih gaming banget sebetulnya. Gaming banget. Cuma desainnya enggak. Kamera mau dibilang ini overall-nya bagus juga, kameranya kurang kameranya. Bingung kan jadinya kan? Bingung, ini sebuah smartphone yang membingungkan. Tetapi kalau kalian tidak bingung, ini tidak jelek. Iya. Ini oke juga. Ya mungkin paling garansinya yang kurang panjang ya. Iya. Update OS yang kurang panjang. Update OS yang kurang panjang. Jadi itu paling update OS kurang panjang. Nah, kita bahas yang terakhir, pasangan yang terakhir. Ya. Ini dalam honorable mention ada masuk Huawei. Pura Jangan Ultra. protes. Jangan protes. Kita harus menerima bahwa ini kameranya the best. Ini apalagi Pura 80 Ultra. Yes. Spesifik ya, 80 Ultra. Ini kamera konser terbaik. No debat. Kamera Gua sama Dedi udah nyoba. konser terbaik. No debat. Kita nggak bilang HP konser terbaik loh. Iya. Ini kamera konser terbaik. Kenapa? Konser itu nggak boleh pakai mirrorless. Nggak boleh pakai kamera lensa panjang, nggak boleh. Bahkan kemarin sudah kena kan? Sudah kena. Ada konser yang tidak bisa pakai aksesoris tambahan buat lensa di depan. Nonton Blackpink, nonton Rich Brian kemarin. Mau pakai telenya nggak boleh coy. Nggak bisa. Tele tambahan tuh nggak bisa dipakai. Jadi kalau untuk pengguna Vivo sama Oppo yang pakai tele extendernya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Huawei Pura 80 Ultra bisa sampai 9,4x. Hampir 10 lah. Hampir 10. Anggaplah 10 lah. Anggaplah 10 kali. Nggak usah pakai extender. Iya, nggak usah pakai extender. Dan itu masih optical normal itu. Iya. Jadi kemarin kita nyoba beberapa kali sih bengong-bengong sih sama hasilnya. Iya. Wow, bisa ya? Nggak pakai tele extender, hasilnya kayak begini. Yoi. Ya, jadi kalau kalian mencari HP, tapi gue harus bilang ya, ini harusnya cocoknya mungkin lebih pasnya jadi flagship kedua. Bukan main sih, kalau buat gue bukan main. Karena ada keterbatasan di aplikasi-aplikasi yang tergantung sama Google-nya. Ya. Gitu. Kalau memang kalian tidak terkunci dengan Google ya mungkin akan fine-fine aja. Ya, mungkin fine aja di main. Tapi kalau buat gue pribadi sih, gue bilang, lo punya flagship nih, ya kan? Kameranya kok rasanya kurang. Nih, ini dia nih, gitu. Ini HP, ini kamera. Ini kamera yang ada HP-nya. Ya. Ya bahkan teman kita si fotografer Donovan juga bilang gitu. Ini kamera ada HP-nya ya katanya. Kok bisa kayak begini sih gitu. Dia bisa pakai mirrorless sampai ke medium format segala macam film. Ini kamera ada HP-nya sih. Ini bukan HP ada kameranya. Sampai addicted gitu loh. Makanya itu enak banget buat di konser. Jadi Huawei Pura 80 Ultra. Kalau kalian cari HP konser, the best. Dah. The best. Sorry, kamera konser. The best. Next kita ada apa? Ada Huawei Mate X6. Nah ini lagi nih. Ini adalah foldable yang kameranya terbaik. Simple. Kalian nyari foldable, cari kamera terbaik ya ini. Ya. Gitu. Tapi jangan mikirin OS-nya ya. Jangan mikirin OS. Jangan mikirin OS-nya, jangan mikirin performance-nya. Jangan. Kameranya keren banget. Luar biasa. Ya, dari ultra wide-nya, utamanya, telenya. Kalau kita lihat Samsung, telenya kan masih dipangkas. Iya, ini enggak. Kita lihat Vivo,
Ya masih ini masih belum ada peningkatan karena nggak ada pro-nya. Ya nggak ada peningkatannya, kita nggak tahu kalau mau dengan seperti apa. Vivo emang udah ngerem aja gitu. Ya tapi poinnya Mate X6 untuk yang tersedia di Indonesia ini kameranya the best. Untuk kategori foldable. Untuk kategori foldable kamera the best. Layar juga bagus sih. Layar juga bagus. Apa keren sih sebetulnya. Terlepas dengan drama Google-nya, jujur gue masih mengapresiasi Huawei sih. Lu kebayang nggak kalau Huawei nggak kena ban? Ini nggak kena ban aja. Maksudnya udah kena ban-nya kayak begini gitu loh. Mereka tetap nge-push boundaries kameranya gitu. Huawei nggak kena ban sih, yang lain udah megap-megap. Tapi mungkin ya kalau Huawei nggak kena ban, yang lain inovasinya digas kali. Oh iya. Digas yang lain pasti nih. Masalahnya dia kena ban, ya kan? Jadi semuanya ya tenang, yang itu nggak bakal juga kok, nggak mengganggu kita di pasar internasional, paling di pasar China doang mengganggunya gitu. Jadi masih agak santai gitu kan. Begitu kalau ini ada Play Store-nya dan pakai prosesor, lu bayangin Pura 80 Ultra pakai Elite. Boy, ini SoC-nya kirin lama boy. Kirin tua loh ini. Tapi kameranya bisa begitu. Kamera bisa kayak gitu. Gue gak ngerti sih itu. ISP-nya bisa digituin. Engineer-nya angkat tangan. Engineer-nya di-press kayak apa dah itu. Luar biasa sih. Actually ini HP ketiga yang gue pakai. Oh. Ini HP konser gue. Oke. Begitu sudah butuhnya tele dan lain-lain itu udah ada ini turun tangan. Ya perkara agak berat lah tas gua, nggak apa-apa lah. Perkara transfer file banyak lah, solusi terparty itu solusi banyak. Ada. Yang semacam-macam quick share mah ada aja. Ada. Oke, ada lagi? Udah ya, cukup ya. Ya. Jadi kurang lebih itu yang kita bisa kasih lihat untuk kita bisa tawarkan lah ya untuk yang kelas flagship ya di atas 10 juta. Jangan lupa kita udah ada dari di bawah 2 juta, 2 sampai 3, 3 sampai 5, 5 sampai 7, 7 sampai 10, ini di 10 ke atas. Udah lengkap semuanya ya. Mungkin nanti kita akan bikin lagi yang spesifik ya. Tapi yang jelas ini harusnya sudah cukup memadai buat kalian menghadapi akhir tahun ini kalau misalnya kalian mencari sebuah smartphone yang baru. Ya. Harusnya begitu. Nah tapi siapa tahu nih kita kelewat. Walaupun saya nggak yakin. Tapi kalau kali ini mungkin kita kelewat atau ada yang kalian suka. Tulis di komentar. Bang, lu kelewat ini bang, di kelas harga segini ada ini. Iya ada ini. Kelebihannya ini gitu. Bang ada Red Magic bang. Belum masuk baru teaser. Iya. Baru teaser. Saat video ini dibuat baru teaser. Jadi jangan salah ya. Bisa jadi nanti setelah video ini tayang ada yang lain yang keluar. Kayak Red Magic sekarang lagi teaser kan. Lagi teaser sama bang, bukannya Poco F8 Ultra udah jualan? Nah, nggak ada. Ya kemarin kemarin tuh bukan buat Indonesia. Kemarin launching global. Iya, jadi pada saat video ini dibuat, dia belum launching di Indonesia. Jadi kita belum megang tuh yang pakai software Indonesia. Belum, gitu ya. Jadi tulis aja di kolom komentar, siapa tahu yang lain akan terbantu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa simak juga rekomendasi-rekomendasi akhir tahun 2025 lainnya dari Jagat Review. Oke, see ya. Bye-bye. Thank you.